Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita lihat sumber dari bab 17 buku The Storyteller Secret. Judulnya aja udah menarik ya. A Burger with a Side of Story. Fokusnya ke Danny Meyer ya, sosok di balik Union Square Cafe. Terus yang fenomenal itu Shake Shack. Betul. Dan di bab ini, intinya itu gimana Mayer pakai hospitality. Tapi bukan sekedar layanan biasa ya. Ini tuh keramahan yang tulus gitu. Plus kekuatan cerita buat bangun bisnisnya. Jadi bukan cuma jualan burger enak, tapi gimana caranya bangun semacam kerajaan bisnis yang loyalitas pelanggannya tinggi banget. Oke, jadi misi kita sekarang nih, kita coba bedah ya. Kenapa sih pengalaman emosional pelanggan itu jadi kunci banget? Dan gimana cerita-cerita yang kelihatannya kecil, remeh, malah bisa jadi fondasi budaya perusahaan yang kuat. Siap, mari kita gali. Nah, intinya filosofi Mayer tuh gini, makanan enak itu ya harus. Itu standar minimum lah. Tapi yang benar-benar bikin orang balik lagi dan lagi, itu gimana kita bikin mereka merasa diperhatikan, dihargai. Jadi melampaui pelayanan standar ya. Ini yang disebut hospitality itu. Lebih proaktif gitu. Tepat sekali. Jadi bukan nunggu dikomplain baru bereaksi, tapi lebih ke antisipasi, peduli beneran. Mayer itu menekankan banget pentingnya bikin koneksi emosional. Dan menurut dia, budaya perusahaan yang kuat itu dibangunnya lewat cerita. Cerita, maksudnya gimana tuh? Ya, cerita nyata dari lapangan, bukan teori di buku manual, tapi kisah-kisah gimana timnya itu benar-benar nunjukin nilai hospitality tadi. Itu yang disebar, diceritain ulang. Jadi inspirasi sekaligus contoh konkret. Wah, menarik. Ada contoh spesifik nggak di bab ini? Biar lebih kebayang. Ada. Ada yang bagus banget dari Eleven Madison Park, waktu masih punya Mayer. Jadi ada tamu, bapak-bapak, komplain. Agak keras gitu, soal harga segelas anggur dessert $42. Wow, $42 buat segelas. Bisa jadi momen awkward atau malah negatif ya itu? Nah, disitulah bedanya. Pelayannya dengar tapi nggak menghindar atau defensif. Malah sebaliknya, dia balik lagi bawa botol anggur mahal itu, terus nuangin sedikit buat dicicipi sekeluarga. Gratis. Sebagai, ya hadiah gitu. Keren. Jadi yang tadinya mau marah malah jadi seneng ya? Banget. Itu tindakan kecil tapi mengubah situasi 180 derajat. Mayer bahkan ngitung, investasi $42 itu mungkin ngasilin publisitas positif senilai $4.200. Karena keluarga itu pasti cerita kemana-mana kan. Pengalaman wow gitu. Pasti, pasti. Itu marketing gratis yang kuat banget. Terus ada contoh lain kan ya, yang pengalaman Mayer sendiri? Oh iya, yang dia nonton baseball sendirian di bar hotel itu ya? Nah itu dia, katanya burgernya sih biasa aja. Tapi ada satu hal yang bikin dia inget terus. Betul. Pas barnya mulai rame, kan ada potensi orang lain mau ganti channel TV tuh. Tapi pelayannya lihat si Mayer ini lagi asyik nonton, dan dia kan datang duluan. Pelayannya diam-diam nyopot baterai remote TV-nya, terus dikasih ke Mayer. Cerdik juga ya, pesennya dapat banget. Iya kan? Kayak bilang, tenang Pak, tontonan Anda aman. Gitu. Lagi-lagi, bukan soal mewahnya, tapi soal perhatian personal yang jeli. Kepedulian tulus. Nah, ini kan perlu orang-orang yang beda ya, yang punya inisiatif, punya kepekaan kayak gitu. Ini yang dia sebut 51 percenters itu bukan sih? Tepat. Konsep 51 percenters ini penting banget buat Mayer. Dia percaya kita harus rekrut orang yang 51% modalnya itu karakter bawaan. Hal-hal kayak, ya itu tadi, ramah alami, optimis, punya kecerdasan emosional, etos kerja, empati. Jadi 51% karakter, 49%-nya sisanya baru skill teknis. Betul, karena kata Mayer, skill teknis itu bisa diajarin. Mau bikin kopi, mau nata meja, bisa dilatih. Tapi karakter bawaan, kayak tulus peduli sama orang lain, itu lebih susah dibentuk. Nah, orang-orang inilah yang bakal secara alami menciptakan momen hospitality tadi. Oke, masuk akal. Tapi gimana caranya biar cerita-cerita bagus kayak anggur gratis atau baterai remote itu nggak cuma jadi gosip aja, biar jadi bagian dari sistem gitu? Nah, ini dia kuncinya lagi. Cerita-cerita ini nggak dibiarin hilang. Mereka secara sengaja dikumpulin, didokumentasikan, terus disebarluaskan di internal perusahaan, masuk ke materi training, dibahas di rapat tim. Oh, jadi sengaja dipelihara dan disebar ya ceritanya?
Iya, tujuannya ya buat menginspirasi karyawan lain. Tapi lebih dari itu, buat nunjukin secara konkret. Ini loh contoh hospitality yang kita mau, ini standarnya. Cerita itu bikin nilai-nilai yang abstrak jadi nyata. Gampang diingat, gampang ditiru. Jadi bukan cuma cerita pemanis rapat ya, tapi beneran jadi alat strategis buat bangun budaya. Persis, itu cara Mayer mastiin hospitality itu bukan cuma tulisan di tembok kantor, tapi beneran jadi DNA perusahaan. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari bab 17 ini, pelajaran utamanya adalah koneksi emosional itu aset paling berharga di bisnis jasa. Dan cara membangun serta merawat aset itu adalah lewat keramahan yang tulus. Yang dikuatkan dan disebarkan lewat cerita-cerita otentik. Itu dia. Oke, ini jadi bahan pikiran menarik nih buat Anda semua yang lagi dengerin. Dalam interaksi kita sehari-hari, di kerjaan atau mungkin di rumah, seberapa sering sih kita fokus ke efisiensi, ke target, sampai lupa bikin momen koneksi yang manusiawi? Cerita kecil apa ya yang mungkin terjadi di sekitar Anda yang sebenarnya bisa diangkat dan dibagikan untuk nguatin nilai-nilai yang Anda anggap penting? Sesuatu untuk direnungkan ya.